Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Pradana, peserta PPG 2020 Angkatan 1 dari LPTK Universitas Jember akan melaksanakan uji kinerja dengan kartu peserta sebagai berikut. Baik, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Ya, saya harapkan semuanya tetap menjaga kesehatan. Dan karena sekolah kita masih belum diizinkan untuk masuk ya, masih yang kelas 10. Jadi tetap semangat, jaga semangat belajar dan belajar dari rumah, dan terutama jaga kesehatan. Baik, kita lanjutkan untuk materi matematika peminatan kelas 11. Saya share dulu materinya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi matematika peminatan kita sudah masuk di bab terakhir, yaitu penyelesaian permasalahan persamaan trigonometri. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan dari awal semester sampai pertemuan sebelumnya kemarin itu akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa nantinya? Ya, setelah ini akan kita pelajari bersama. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan ilmu yang nantinya kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya silakan kalian isi presensi terlebih dahulu yang ada di Teams-nya, itu sudah ada link, atau bisa kalian cek chat di Zoom-nya masing-masing. Ada yang izin atau nggak masuk? Yang izin? Agung, Pak. Agung. Agung kemana? Kayaknya nggak ada paketan. Kemudian siapa lagi? Arin. Arin pelatnas ya? Iya, Pak. Kita lanjutkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menemukan beberapa aplikasi trigonometri atau persamaan trigonometri. Nah, ini dalam konteks berikutnya, ini bisa kalian lihat gambar apa yang di atas? Orang lihat hilal. Ya, melihat hilal. Jadi tradisi kita setiap tanggal menjelang Ramadan ya, setiap tanggal 1 itu ada tradisi melihat hilal. Tujuannya apa? Ya untuk menentukan tanggal 1-nya tadi. Jadi secara konsep dasar kita sebagai pengamat itu melihat hilal. Di atas ini ya, bisa kalian lihat. Kemudian memperhatikan matahari ketika pas terbenam di garis horizon ini. Kemudian dengan pengamat itu sendiri membentuk sudut. Nah, sudut ini yang nantinya menentukan apakah sudah jatuh pada 1 Ramadan atau belum. Seperti itu. Nah, kemudian untuk
Yang di bawah ini gambar apa ini? London Eye. London Eye ya. Ini yang ada di kota London, maskotnya kota London. Kalau kita perhatikan ya seperti biang lala biasa, tapi ini sangat besar sekali dan tinggi sekali. Itu tingginya mencapai 135 meter. Gitu. Nah, nanti akan kita bahas apa kaitannya pergerakan kabin London Eye dengan persamaan trigonometri seperti itu. Kemudian yang ini gambar apa ini? Pegas, ya betul, pegas. Ini pegas. Jadi konsep dasarnya pegas itu apa? Ya, ketika kita meletakkan suatu benda di bawahnya pegas ini, kita tarik, maka akan terjadi gerakan bolak-balik seperti itu kan. Ada yang turun naik seperti itu. Kalau kita gambarkan menggunakan lingkaran, ternyata dia ini seperti yang di sebelah kiri, membentuk pergerakan lingkaran. Kemudian kalau kita menggunakan grafik, memperhatikan hubungan waktu dan tinggi rendahnya benda tadi yang diayunkan, itu membentuk grafik sin atau grafik cos. Nah, oke. Nah, untuk peta konsep, perhatikan bahwa dari pembelajaran kita di semester awal kemarin dimulai dari identitas trigonometri ya, sampai ke persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas, yaitu menyelesaikan masalah persamaan trigonometri. Ini harusnya masih ada lagi bab selanjutnya, tapi karena kondisi COVID, jadi kurikulumnya dipangkas sehingga materi kita hanya ini saja sampai semester awal ini, untuk semester awal ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah memodelkan dan menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri untuk konsep sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang akan kita bahas tentang permasalahan kontekstualnya. Permasalahan kontekstual ini apa? Permasalahan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, kemudian kita kaitkan dengan konsep persamaan trigonometri. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu refleksi pada tes sebelumnya. Karena dari soal yang disajikan di nomor 14 itu banyak yang salah, ya hampir 25 anak salah. Jadi perlu kita perbaiki. Nah, coba kita bahas bersama-sama ya. Hanya 13. Ya, jadi min nilai mutlak dari 13 ditambah 8. Berapa berarti? Min 13 tambah 8 hasilnya? Min 5. Iya. Jadi kemarin kesalahannya adalah hanya mengerjakan yang min 13 saja. Jadi banyak yang menjawab min 13. Kurang ditambah 8. Nah, jadi jawaban sebenarnya adalah min 5. Itu ya. Kemudian untuk bahan ajar, LKPD dan media sudah saya sediakan di Teams-nya kalian masing-masing. Silakan dilihat. Ini adalah pembagian kelompok yang nanti akan kalian laksanakan, yaitu mengerjakan LKPD. Silakan dicermati LKPD, sesuaikan nomor dan sesuaikan kelompoknya dan nomor pengerjaannya. Sebelum ke materi inti, silakan kalian lihat
Gitu ya untuk materi prasyarat. Sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait persamaan trigonometri. Oke, jadi secara umum hampir semua konsep matematika ada permasalahan kontekstualnya. Apakah solusinya sudah pasti betul? Belum tentu. Langkah terakhir, pastikan menggunakan penafsiran solusi. Caranya gimana? Ya dimasukkan lagi nanti ke permasalahan soal ceritanya. Apakah solusi yang kalian hitung tadi sudah sesuai atau belum? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kita lanjutkan ke permasalahan pertama. Permasalahan pertama tentang London Eye tadi. Jadi London Eye itu ya biang lala, tapi besar sekali ya. Di kota London, dia juga sebagai maskotnya kota London, tingginya 135 meter. Ini tinggi sekali. Sebagai perbandingan, tower BTS itu hanya 60 meter. Jadi ini 2 kali lipatnya ya. 2 kali lipat dari tower BTS. Ini dia mulai beroperasi pada akhir tahun 1999. Coba dari informasi ini saja dulu. Kira-kira berapa sih diameter lingkaran? Diameter lingkaran biang lala? 120. 120 meter. 120. Ya, dari 135 meter dikurangi 15 kan? Nah, ini bisa kita hitung 120. Permasalahan pertama, silakan gambarkan grafik satu periode yang memodelkan hubungan tinggi dan waktu. Kemudian tentukan fungsinya, gunakan dalam fungsi kosinus. Permasalahan berikutnya, berapa tinggi kapsul saat 25 menit? Dan yang terakhir, pada menit keberapa kapsulnya mencapai 100 meter. Informasi berikutnya yang bisa kita ambil dari sini. Di ketinggian 135 meter, kira-kira pada waktu menit keberapa? Di ketinggian ini. 15. Yang di bawah sendiri, sebagai statnya 0 ya, 0 menit ya, menit. Kemudian, nah ini di seperempat, ya mesti di sini ya, di seperempat perjalanan pertama atau berapa menit? 7,5 menit. 7,5 menit. Bisa kalian perkirakan berapa ketinggian kabin di 1/4 perjalanan dari tanah? 75. 60 ya, 75. Berarti 7,5 menit, ketinggiannya 75 meter. Di 3/4 perjalanan berapa menit? 22,5. Nah, betul, 22,5. Ketinggiannya sama ya. Ini ke sini ya 75 meter. Ya, coba kalian perhatikan terlebih dahulu grafik dari pergerakan dari kabin. Di sebelah kiri secara kasat mata, ya, di sebelah kanan ini pergerakan melalui grafik. Ini juga menjawab pertanyaan nomor yang pertama tadi, hubungan antara waktu dan tinggi. Sananda, grafik apa tadi yang sebelah kanan? Gelombang. Ya, membentuk gelombang. Maksudnya kalau dalam matematik ini tadi grafik apa? Sin. Nah, sin atau cos. Ini grafiknya tadi. Jadi tentukan fungsinya dalam bentuk kosinus. Oke, yang pertama kita kerjakan apa dulu? Menentukan apa? Ya, Titik maksimum dan minimum. ya, titik maksimum.
Boleh. Titik maksimumnya berapa? Atau Y max ya? 135. 135. Y minimumnya? 15. 15. Dari sini bisa kita peroleh nilai apa? Amplitudo. Amplitudo. Ya, amplitudo itu rumusnya tadi Y max dikurangi Y min dibagi 2. Nah, 135 dikurangi 15 dibagi 2. Berapa ini? 60. 60. Ya. Betul. Tower BTS. Diketahui rata-rata tinggi tower itu kan 60 meter. Nah, seorang pengamat melihat dari rumahnya. Kalau ngukur manual ya susah. Dia menggunakan bantuan Google Maps. Ternyata jarak tower tersebut ke BTS itu 100 meter. Nah, ini. Kemudian disuruh mencari sudut elevasi yang terbentuk. Apa sudut elevasi itu? Sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan pandangan mata. Jadi misalkan matanya di sini, ya, pandangan matanya di sini. Melihat tower dengan jarak 100 meter. Nah, tingginya tadi 60. Nah, kira-kira sudut elevasinya berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Ya. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kira-kira menggunakan perbandingan apa supaya bisa terselesaikan permasalahan ini? Tan. Betul, menggunakan tan. Nah. Jadi maksud saya gini, kan ini siku-siku dan ini pasti sudut lancip. Maka jawaban X sama dengan 30,96 ya sesuai dengan ilustrasi yang sudah kita buat. Jadi ini benar solusi untuk permasalahan yang nomor 2. Oke, selanjutnya permasalahan terakhir terkait miniatur bangunan. Coba kalian lihat. Jadi dalam lomba desain bangunan ada peserta yang membuat miniatur seperti ini. Jadi panjangnya A itu 3,47 meter setara dengan 2 akar 3. Panjangnya B 2 meter. Kemudian sisi miring itu 4 meter. Nah, ini siku-siku ya di sini. Sekarang berapa besar sudut theta yang sebenarnya? Oh, belum tentu siku-siku. Nah, jadi ini yang B2, yang A2 akar 3 tingginya atau C-nya 4 meter. Karena gambarnya sudah ada, kita tinggal memodelkan. Modelnya bagaimana? Ya ini. C-nya kita pisah jadi 2. Ada yang C1, ada yang C2. Coba perhatikan theta yang atas. Theta yang atas, hubungan antara C1 dan 2 itu apa? Depan sama? Samping. Samping apa miring? Miring, Pak. Depan dan miring. Depan dan miring. Pakai perbandingan apa untuk yang pertama? Sin. Sin, ya. Sin theta sama dengan depan C1, miringnya 2. Sin theta yang bawah, nah ini hubungan antara 2 akar 3 dan C2. Apa dengan apa? Samping miring. Samping miring. Samping miring ya. Pakai sin? Oh bukan. Cos. Pakai cos, ya. Iya, Pak. Sorry. Jadi cos theta untuk yang bawah
sampingnya C2, miringnya 2 akar 3. Nah, sekarang untuk yang C1, berarti nilainya berapa ini? C1? 2 sin A. 2 sin Theta. theta ya. Untuk C2? 2 akar 3 cos theta. Sekarang di cross check dulu ya, apakah 30 derajat itu sudah sesuai. Kalau kita lihat dari ilustrasinya ya sesuai. Kenapa? Ya karena di sini lancip, 30 juga lancip, jadi betul seperti itu. Gitu ya untuk contoh soal 1, 2, dan 3 terkait penyelesaian permasalahan persamaan trigonometri. Oke, selanjutnya, nah ini kita akan diskusi kelompok. Silakan dicek di Teams-nya, itu sudah ada kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Sesuaikan dengan pengerjaan kelompok kemarin ya. Saya buat breakout room-nya terlebih dahulu. Silakan masuk ke room-nya masing-masing dan kerjakan. Nanti saya masuk di room-nya satu-satu ya. Oke, silakan salah satu menampilkan hasilnya. Yang nulis siapa? Yang nulis? Ayo. Ayo. Ayo mana yuk? Hasilnya ditunjukin, Pak. Iya. Kamu soal berapa yuk? Nomor 2 yang sudah, Pak. Loading ya? Aisyah nulis? Enggak sih Pak, tapi ada bisa ditampilin di laptop. Ya coba ditampilin. Oke, untuk soalnya tentang apa? Oh yang pegas tadi, ya pakai cara kayak itu tadi kan, London Eye tadi. Ya wis, bahas yang nomor 2 dulu. Mana? A-nya berapa? Halo Aisyah. A-nya 1 A-nya 1, B-nya akar 3. oh itu yang salah X min 60 itu. Harusnya bukan itu. Tapi tulisannya ya 1/12 PT min 60 atau berapa itu? Itu saya anunya ya Pak, apa namanya? Saya ibaratkan X, terus nanti saya ubah jadi setengah PT. Oh iya ya, boleh. Coret. Nah, itu salah. Cos X min 60 sama dengan 1. Cos X min 60 sama dengan cos 0. Bukan. Paham? Aisyah? Paham, Pak. Saya salah tulis itu. Ya, kurang cosnya. Oke, kemudian 1/12 PT 60 derajat, Pi-nya dalam bentuk 180 derajat kan? Sudah coret-coret 4. T-nya 4. T-nya berapa aja berarti? 4, 8. Ya. Sudah. Di sini dulu ya. Nanti kalau keluar saya keluar otomatis. Saya ke grup lain dulu. Halo? Siapa yang nulis ini? Lira, Pak. Ini lagi ditulis, Pak. Coba di foto sampai mana? Tapi udah ada fotonya ya, Pak? Saya. Ya coba ditampilkan. Nomor berapa? Nomor 1. Coba. Nomor 2 ada, tapi udah saya kirim ke Lira. Ini untuk yang Nomor 1. nomor 1. Soalnya mana? Saidatul, mana Saidatul ini? Ya, Pak, putus-putus ya. Oh ya. Ini saya. Bentar. Oh, pakai penampang atap. Satunya, Ya. bawahnya. Satunya akar 3.
jawabannya. Tentang apa? 60. Oh, gedung. Gedung. Pak, kalau gedung Pakai nanti tan. Pakai tan itu ya? ya pakai tangan. Benar. Oke, Yang tadi mana, Pak? Yang nomor 1 tak ya? ya coba. 4 cos theta. Berarti K-nya 8. tan-nya 60 dari Tanya kan akar 3 jadi tanya 60. ya. Kemudian 8 cos theta min 60 8. Satu. Cos 0 1. Ya. Selain itu enggak ada lagi. Oh ya, sudah. Cuma 60 tok ya. Ya. Oke, saya ke grup Ya. lain dulu. Benar. Ada yang bisa ditampilkan salah satu? Izinkan saya untuk screen sharing. Sudah. Sebentar, Pak. Kelihatan, Pak. Sebentar. Salah. Oke, sudah. Gedekan. Soalnya dulu, Soalnya ini, Pak. Oh, itu ya. Terus hasilnya? Nih. Sin-nya yang pakai yang 4 akar 3 sin. Yang besar itu kan itu 8 kan, Pak. A ke B. Yaitu C1-nya itu pakai yang besar. Iya. C2-nya pakai yang kecil. Berarti A-nya 4, A-nya 4 kan? ya. Kebalik ya. Benar. Cuma perlu ditulis sih sebenarnya. A berapa, B berapa. Oh iya, Pak. Terus 60 di kuadran 1. Iya, Pak. Kuadran 1. Positif semua. Ya, terus penyelesaiannya. Pertanyaannya tetanya ya. Iya ini, Pak. Udah ketemu Langsung. tetanya 60. Terus kita buktikan C1 sama dengan 4 akar 3 sin teta gitu. Salah. Ada yang salah. Apanya, Pak? Nggak masuk ke itu. K cos. Oh, itunya pakai, Pak, sampai saya tip X ya, Pak. Iya, sebenarnya ini bukan tan theta yang kamu tulis itu. Ya tan alfa, tetap tan alfa. Oh, Nanti- tetap tan alfa. Iya, nanti kalimatnya jadi theta min alfa. Theta min 60 gitu. Itu alfa sebenarnya, bukan theta. Oh iya, Pak. Nah, Tetanya jadi ya hasilnya 60 ya, Pak? thetanya 60 juga. Iya. Oh ya, Ha-ha. perlu ditulis juga. Jadi Oh iya. K cos theta min 60 sama dengan berapa? 8. 8. Ya, 8. K-nya 8, berarti 8 cos theta min 60 sama dengan 8. Kalian sederhanakan. Kebetulan tetanya 60, berarti ya kebetulan soalnya sama. Bisa jadi soal lain beda. Oke. Iya, Oke, gitu. Pak. Silakan diperbaiki terus dikumpulkan lagi ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, setelah diskusi, silakan kalian masuk ke Teams-nya, perwakilan kelompok mengumpulkan di forum diskusi 4. Baik, kita mulai presentasinya dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Anggrainisa Bazlina dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok saya.
Oke, selanjutnya kelompok Aidela, kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indonesia dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1. Jadi itu dasar penampak sebuah atap memiliki panjang 8 meter. Sisi miring atap BC memiliki panjang 4 meter dengan sudut elevasi sebesar θ. Sisi miring atap AC memiliki panjang 4/3 dengan sudut depresi sebesar θ. Tentukan besar θ. Yang pertama itu kita mencari sin dan cos θ-nya. Yang sebelah kanan itu C1 itu berarti sin θ. Sin θ sama dengan C1/4/3. C1 berarti sama dengan 4/3 sin θ. Yang kedua itu cos θ. Cos θ itu yang sebelah segitiga besar sebelah kiri sama dengan C2/4. Berarti C2 itu sama dengan 4 cos θ. Kemudian C1 plus C2 itu panjangnya 8 meter. Berarti sama dengan 4/3 sin θ ditambah 4 cos θ sama dengan 8. Oke, demikian untuk presentasinya. Semoga kalian mendapatkan banyak ilmu ya dari masing-masing kelompok. Sekarang kita menuju ke verifikasi jawaban. Jadi tadi permasalahan London Eye misalkan ya, kita nyatakan dalam GeoGebra. Kita coba dalam GeoGebra. Bentar, 60 kali cos kurung buka pi per 15 dikali x min 15 ditambah 75. Ya, seperti ini gambarnya ya. Sudah sesuai kan? Kemudian bagaimana memverifikasinya? Ya tadi, berapa tinggi kapsul saat 25 meter? Ya kalian cari di sumbu Y, sumbu X sebagai waktu 25 meter. Nah, di sini, jatuhnya di sini. Nah, sesuai kan 45 meter ya di sekitar ini. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Silakan Adela menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya itu yang pertama kita menyelesaikan permasalahan trigonometri. Oke, menyelesaikan permasalahan lahan persamaan trigonometri ya. Caranya apa aja Adela? Yang pertama itu kita memodelkan persamaannya. Oke, memodelkan dari soal cerita, kemudian baik. Nah, terakhir. Jadi silakan dikerjakan masih ada waktu 5 sampai 10 menit ya, mengerjakan kuis seperti yang ada di layar itu. Boleh di screenshot. Nanti pengumpulannya silakan klik link yang ada di bawah. Kemudian kalian juga harus mengisi refleksi pembelajaran yang ada di link yang ada di atas itu. Untuk evaluasi akan kita laksanakan hari Kamis besok. Jangan lupa minggu depan juga persiapan penilaian akhir semester. Untuk evaluasi yang hari Kamis besok itu bisa kalian klik linknya yang ada di Teams. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa dipersiapkan untuk kegiatan penilaian akhir semester. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita baca hamdalah bersama. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.